Hai, kembali lagi di Autonomics dengan Audi dan Bagas. Pilsat. Nah, kali ini kita akan lakukan, ya udah kelihatan 3 mobil, kita mau ngapain ya? Iya. Komparasi lagi. Crossover lagi. Ini segmen paling berdarah-darah di Indonesia, ada lebih dari 10 mobil ya yang belasan, bersaing, belasan mobil yang bersaing, dan kali ini kita datang penantang baru dari negeri tirai bambu, dari Tiongkok. Ini adalah Chery Omoda 5 GT dengan mesin 1600 turbo. Datang dengan jurus kungfu melawan 2 samurai. Iya, Wah. jadi ada Honda HR-V RS dengan mesin turbo dan jurus judo. Judo kan dibanting-banting saat kalau judo. Iya. Sat. Apa yang dibanting? Pokoknya bantingannya berasa lah. Berasa keras. Keras. Itu. Udah banting harga belum? Nah, Masih laku. Sombong. Dan yang satu lagi, Mazda tentunya membawa jurus karate. Ini gerakannya tajam. Wah, kan Dan? sama asli Jepang. Wih, KTP-nya boleh, Jepang. boleh. KTP-nya udah asli Jepang. Boleh. nah, apa kelebihan si Omoda 5 GT melawan 2 samurai Jepang ini? Cek terus video ini. Nah, Honda HR-V ini tampilannya masih agak mainstream tapi lumayan cakep dan desainnya aman buat masuk ke selera semua orang. Buat yang turbo ini dia dapat warna khusus. Dempul metalik, atap hitam, dan grillnya beda sama yang non turbo. Nah, buat yang turbo juga ada aksen kayak detak jantung. Tapi kayaknya orang Honda nggak lulus pelajaran biologi. Kenapa? Lihat, grafiknya kebalik. Harusnya naik dulu baru turun. Ini turun dulu baru naik. Salah. Sama dia pakai pelek tuh warna gunmetal. Mazda CX-30 tentu bisa kita bilang dia jadi yang paling seksi di kelasnya. Kenapa? Karena dia udah menganut desain kodo desain dengan cat yang tebel. 8 lapis, lebih tebal daripada Tango sebenarnya. Oke, tapi kalau ngomongin soal body coupe ala-ala crossover, dia beneran coupe karena emang baris keduanya kepapas juga sih. Terus, kalau soal ngomongin gimmick heartbeat, ini Sena juga heartbeat, nggak kayak HR-V yang kebalik lagi heartbeatnya tuh. Nah, kalau ini si Omoda 5 GT. Anak baru, bener. Anak baru harus tampil atraktif. Jadi dia punya styling yang futuristik, atraktif di jalan maupun lagi statis. Ditambah dia pakai aksen-aksen yang bikin beda. Kayak anak-anak zaman sekarang, kayak fashionable gitu lah. Dia topinya misalnya anak zaman sekarang ya, topinya hitam, bajunya putih, tapi sepatunya oranye. Itu sama konsepnya sama si Omoda 5 GT ini. Dia harus tampil atraktif, sekaligus stylish. Positifnya lagi dengan tampilan seperti ini mobil sering disangka kayak mobil miliar-miliaran. Bangga dong pakai mobil ini. Oke, sekarang kita udah nyetir, tapi sebelum kita nyetir, bahas nyetirnya, kita bahas sedikit mengenai desain interiornya nih. Oke. Desain interiornya soalnya masing-masing mobil ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Gue mulai dari ini dulu ya. Iya dong, pendatang baru. Pendatang baru si Omoda 5 GT. Jadi sama kayak si desain eksteriornya, Omoda 5 GT ini punya desain interior yang futuristik juga. Tampil atraktif, futuristik karena lagi-lagi pendatang baru dia harus tampil beda banget. Aksen-aksen rose goldnya tuh kayak di luarnya tuh konsisten di dalamnya. Pemilihan material, soft touch-nya, ada kayak panel-panel metal segala macamnya itu bikin dia kesannya kayak aduh, gimana ya? Kalau luarnya kayak mobil MM-an, dalamnya juga harus kayak mobil MM-an juga. Piano black, ada kayu. Iya, lengkap. Penggunaan material banyak banget ya kalau di seri ini ya. Iya. Walaupun sementara kalau ngomongin soal Mazda CX-30, dia juga nggak kalah luxury, nggak kalah mewah. Tapi dia masih mengesankan kesan yang minimalis. Minimalis tuh atau Minimalis atau minimabis? Minimabis kayaknya itu. Tapi kan selera. Minimalis kan orang-orang kaya gitu kan sukanya kesannya yang minimalis. Bilang aja nggak punya. Boleh. Kualitasnya tetap yang paling menang dong. Iya. Tapi Bang, kalau ngomongin soal kualitas, yang belakang kayaknya nggak, dari tadi nggak ngomong nih. Iya gitu. Makanya gue lagi meresapi dari masing-masing mobilnya. Tadi kalau Chery Honda kan fungsional, mewah, futuristik gitu ya. Betul. Nah, kalau Mazda Jinba Itai, driver oriented. Betul. Honda optimalisasi cost. Oke. Tadi kita mau cengin tapi udah ngaku duluan. Udah ngaku duluan, gimana ya? Gue udah bahas mobil ini berkali-kali dan kesimpulan gue nggak berubah gitu. Honda Iya sih, jadi emang. gara-gara rootnya adalah sebuah subcompact menjadi crossover, kelihatan banget banyak plastik di mana-mana. Betul. Terus bahkan joknya nggak elektrik. Nah, itu dia. Padahal Sementara harga udah 500 juta Gopek. loh. Gopek buat yang Itu turbo. dia. Tapi nanti kita bahas fitur lebih lengkap ya. Nanti. Nah, ngomongin soal tadi ya, jok elektrik, kita langsung aja bahas soal fiturnya nih. yakin nih mau bahas feature. Gue sih langsung happy banget. Aduh, iya lagi ya. Kayaknya yang nonton Brand-brand juga tahu tadi. nih, brand-brand Cina sih emang aduh ngeri sih kalau ngomongin soal fitur. Ya udah, coba gue sebutin deh. Nggak, kita absen. Gini. Gimana? Kalau ngomongin feature, sebutin feature yang ada di Honda dan Mazda yang nggak ada di sini. Gue pertama dulu deh. Oke.
adaptive cruise control. Ya ada lah. Lane keep, Ya ada lah. Ada juga sih. autonomous braking, Ada. Itu mah di tipe Z juga ada. blind spot monitoring. Ya ilah tuh ada tuh kanan kiri kelihatan tuh. sih gua. Apalagi gas? Apalagi Apalagi gas? ya? Bantu gua gas, bantu dua. Aduh, ini Wireless charging wireless ada. charging. Gua juga nggak ada. Kursi elektrik kanan kiri. Ada. Mazda masih ada. Gua nggak ada. Honda nggak ada. Honda nggak ada. Jetong 500 kagak juta ada loh, kursi Bang. 500 elektrik. juta. Ya ampun, cost cutting. Aduh, sunroof. Sunroof ada. Beneran nggak perlu. lo? Beneran, Mazda beneran, nggak perlu lepas-lepas kan, nggak kayak Warmindo. Ngomongin soal Warmindo yang di belakang. Atapnya kaca sih, depan belakang sih. Iya, terus ditutupnya kayak Tudung Itu loh, saji. papan bawah ya, ada Papan. nomornya jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, papan Warmindo. Iya, nggak bisa dibuka ya. Sama ya kita akui di Cherry ini ada jok pendingin. Di Oh, Cherry, iya, di Cherry, ventilated jok seat. pendingin. Ya kan, wireless charging, panelnya Panel. digital touch kayak Iya. gini, head unit, Android Auto, Apple CarPlay, nggak usah pusing-pusing. Ada juga, dan dia speaker Sony Full ya, walaupun digital, speaker Sony. walaupun Dan- CX-30 Bose sih udah Iya, update iya, sekarang. iya, iya. Bos Bose. Dan ada satu tambahan lagi, Chery Omoda 5 GT ini juga satu-satunya di antara ketiga mobil itu yang dilengkapin sama Personal assistant. Wah, ada Assistant. personal Caranya assistant-nya. Jadi tinggal panggil aja, "Hello Cherry, Yes, I'm here. open sunroof." Opening the sunroof. Waduh, Nuansa Keren Serpong. amat ya. Nuansa Wah, Serpong. hawa panas. Tutup. Tutup lagi. "Hello Cherry, Yes, I'm here. close sunroof." Sure. It's closing. Jadi tampilan futuristik, tag-nya juga dapat, styling-nya juga dapat. Iya, Oke, styling. boleh, Mana lagi-lagi gas, dia yang Iya. punya ambient light multicolor. Betul. Banyak loh ambient light itu dia Yang lain warnanya. mungkin cuma ambient doang. Ya, Tanpa lighting. tanpa lighting. Aduh. Honda juga punya ambient sound. Sound. Ambient sound. Itu natur efek sound, bukan ambient sound. Tolong. Iya, tapi tiga-tiga di sini punya apa namanya brake hold, driving mode. Tapi Mazda driving mode cuma 2 ya. Sayangnya cuma 2, dia cuma sport sama normal doang. Ya, Ini jadi HRV 3. sama Omoda ada 3, Eco, Iya. normal sama sport. Sport. Nah, balik lagi, tapi lagi-lagi cuma Omoda yang kamera 360 derajat. Wah, iya. Dan tadi fluid banget loh pas kita tes ya. Makanya balik lagi, kalau mau ngadu feature, yakin mau ngadu feature sama Omoda 5 GT. Aduh. Iya. No Ya udah, contest. berarti kita tahu ya pemenangnya siapa sekarang ya kalau soal fitur. Iya. Tapi kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin soal bagian belakangnya dulu nih. Oke, Saya nih, boleh. Omoda nih gimana nih, masa nggak lega ah? Legaan HRV. Tapi kualitasnya masih sama bagus sama di depannya. Oh, iya. Soft touch-nya, feel Ya materialnya, iya, nggak ada kualitas yang sama di-cut-cut bagus. segala macam. Cuma kasihan Iya sih. ini bapak dengan tinggi 178 ini di belakang. Emangnya Mazda lega? Nah, Ah, Mazda tuh sem. Boleh berhenti nggak? Boleh berhenti nggak? Boleh Mazda tuh berhenti nggak? enggak. Buat dia enggak, buat dia lega. Karena dia Buat karena gua dia nggak. ukurannya Mini. Mini. Aku skala 1:2 ya, betul. Kayak bilang cebol nggak enak. Jangan tebol. Stance-nya cukup. Oke, jadi di antara ketiganya Cherry ini bisa dibilang di tengah-tengah ya. Kalau Mazda itu Iya. paling speed, Honda paling lega. Lega di belakang sama lega bagasinya. Plus Honda punya Ultra Seat satu-satu di kelasnya. Wah. Jadi mobil Jepang terutama Honda itu paling bagus soal pemanfaatan ruang. Nih, Cherry belum bisa niru nih. Nah, ini Yes, lu tapi- lu mau jadi SUV coupe apa mau jadi mobil angkutan? Itu dia masalahnya kalau Kalau mau ultra seat. lega, Ah, pakai HS lah. Ya kan buat pindah-pindah kos-kosan. bentar. Bentar. Ini kenapa jadi nambah masalah? Kenapa nggak solusi gitu? Kenapa jadi beli HS? Nggak salah sih. Tapi nih di belakang Cherry itu USB cuma 1, di Honda ada 2. Jadi kalau colokan ngecas nggak urut rebutan. Betul. Nah, iya, bener. Balik lagi, sophisticated-nya tuh teknologi dan sophisticated-nya itu masuk di mobil ini. Ya itu Itu napasnya pasnya di sini gitu loh. Ya HRV ada 2 colokan belakangnya. Kalau Mazda diem aja ya, ngomong soal belakangnya. Driver oriented, ingat itu aja Mazda. Ya udah, oke. Jadi depan belakang udah, feature juga udah, dan feature kita akui kemenangan Omoda ya, guys. Iya. Mau gimana lagi? No Nggak usah. contest. Di sini ada chiller ya kan? Oh iya, ini chiller loh, konsol tengah nih. Jadi kalau Enak misalnya ada minuman gitu ya, bisa lebih adem. banget. Nah, oke, nyetirnya sekarang gimana nih? Nah, driving kalau menurut gua nih ya, Omoda 5 GT ini ada di tengah-tengah di antara kalian berdua. Berdua dulu deh. Ya. Mazda dulu deh, karakternya kayak gimana coba? Oke, Mazda dulu ya. Kalau ngomongin soal setir, dia yang paling akurat, tentu kodo, ya kan menganutnya. Dan kalau soal bantingan, dia yang paling refine di antara kalian berdua. Kenapa? Karena walaupun stiff, tapi dia nggak gubrak-gubrak sama sekali, ya kan? Nah, kalian udah ngerasain lah kalau soal Mazda gimana rasa berkendaranya. Kalau Ya, kita Honda? semua ngerasain. Kalau Honda ya, baik lagi saya udah cobain dan
bisa dibilang Glorified. dibanding sebelumnya sih mendingan. Iya. Dibanding sebelumnya. Glorified Brio ya. Nggak, dibanding sebelumnya mendingan, dibanding rivalnya lumayan kasar sih. Jadi balik lagi, kalau bisa dibandingin, si Omoda 5 GT ini ngambil refinement-nya dari si Mazda, tapi memang tidak se-refine atau tidak setajam si Mazda, tapi juga nggak segubrak si HR-V. Dia agak di tengah-tengah. Dia mencoba memadukan antara kenyamanan, tapi juga fun to drive. Itu Iya. formulanya dia nemuin bisa yang dia paling nemuin balance ya. tengahnya. Dan gue berani bilang, gue nyobain mobil Tiongkok banyak banget ya. Jujur aja banyak banget belakangan ini. Dan Omoda 5 GT ini salah satu yang paling fun to drive buat sebuah mobil Tiongkok. Ya, yang dan biasanya hambar ya, jujur Iya, aja. Dan apalagi di komparasi ini dia satu-satunya suspensi belakangnya independent multi-link. Nah, itu dia. Dia pakai suspensi depan dan belakangnya itu independen semua. Iya, Jadi balik lagi dipakai nikung sama bantingannya itu beda loh, asli kerasa beda banget. Iya. Biarpun gue pakai Mazda juga waktu itu cobain, Mazda itu tajam banget, tapi torsion beam-nya begitu satu titik Dia kerasa torsion beam. masih bisa Masih kerasa kurang di push torsion loh, beam. masih bisa Iya. kurang di push gitu. Tuh, kalau Iya. HR-V gue no comment. Kita udah kenyang ya nyobain itu. Udah Kayak kenyang. Dia udah kenyang. Nah, tapi ternyata si GT ini, si Omoda 5 GT, upgrade-nya nggak cuma di suspensi belakang, mesin dan gearbox juga beda. Itu upgrade terbesar dari sebuah mobil loh. Itu loh. Itu kita bicarain sekarang soal performanya mesin dan kawan-kawannya. Ya. Oke. Masih lagi-lagi berani ngelawan. Ah. Gue jadi sombong ya. Bentar. Ini kan kalian berdua bukan NA, yang NA dulu ya. NA dulu deh. NA dulu deh. Kan Mazda CX-30 megang mesin 2000 cc. Iya. Transmisinya konvensional lah, ya Iya. kan. Tenaganya 155 PS, Boleh. torsinya 200 Nm. Itu mesin mobil gue yang lama tuh tahun 2013. Asli. 2013 sama itu sama. Bang, ini mobil 2020 loh. Nah itu dia makanya. HR-V katanya turbo. Turbo kok turbo. Mesinnya Civic katanya mesinnya Civic. 1500 turbo, pakai Hmm. AI VTEC loh. Berapa powernya? 174 tenaga kuda, Oke. torsi 240. Nah, kalau gearboxnya dia pakai sabuk. Alias Sabuk. kitis, ya. Dia pakai Tidak. sabuk. Oke. Nggak mau ditanya ini berapa? 1600 turbo. Gak ada yang nanya sebenarnya. 1600 turbo. Aku diem. Powernya 197 PS. Aduh. Itu hampir 200 tenaga kuda powernya. Torsinya tinggal baca logo di belakang 290 Nm. Udah kayak torsinya diesel. Mana ada yang mobil gardan lagi guys. Iya lagi ya. Udah nggak usah diituin deh. 100 mau kita adu aja. Ya udah kita adu aja ya biar Oke, penonton nggak yakin penasaran. nih, kan? Biar penonton nggak penasaran. DCT loh ini loh. Oh iya DCT lagi ya. Udah nggak pakai sabuk-sabukan, apaan sih sabuk-sabukan? DCT. Ya udah, Yuk, yuk. kita lihat 100-nya berapa. Nah, itu hasilnya. Gimana? Kenceng nggak? Kenceng sih, kenceng. Gimana pun juga. Apalagi ya, Hah? ditambah semua itu paket harganya dia paling terjangkau. Senjatanya ya kalau mobil Iya. Cina tuh harga sih emang. Dia di bawah 500 juta sendirian. Pricing Ayo. Yang udah tembus gopek. Gak salah sih. Gak salah kan? Aduh, mana udah gitu ya. Di sini juga kerasanya tuh kedapnya di atas rata-rata sih guys. Iya, lagi-lagi ya kalau kita Lagi-lagi, ngomongin VH ya. Ini udah acoustic glass. Acoustic glass tuh artinya dia pakai kaca tuh double wall glass di kanan kirinya nih. Iya. Otomatis suara ini nggak kedengeran apa-apa dari luar dari tadi. Iya loh, ini dari tadi mobil sebelah, truk, ini kan nyala gitu, nggak kedengeran loh. Itu makanya kita bikin videonya di dalam Di dalam karena, sini, ya. karena paling Paling gedap jujur aja. Untung nggak di Honda ya. Mazda gimana? Mazda juga lumayan bagus kan ya? Mazda lumayan Mazda, bagus. nah Mazda tuh ya gimana ya, masih lumayan bagus tapi nggak sebagus ini sih. Ya, Iya. Karena ini sih acoustic glass nggak Acoustic bohong. glass sih, Dan ha. itu juga makanya kita nggak bikin videonya di dalam HR-V. Makanya tadi gue bilang, Omoda punya ambient light, Honda punya ambient sound. sound. Jadi kalau kita di Honda bang, jadinya ASMR videonya, bukan Betul. video review.
Noise di mana-mana. Noise di mana-mana. Ya, jadi pengguna Honda pasti sangat relate ya. Iya. Khususnya HRV. Aduh, jadi Honda tuh suaranya masuk banget dan ini berkebalikan dengan Omoda 5 GT ini. Ya. Ini nggak bisa didebat, apalagi acoustic glassnya ya. Oke, jadi kita udah lihat ya dari driving, interior, space segala macam. Ini kesimpulan singkatnya adalah Omoda ini overkill, Mazda driver oriented, Honda menarik pedagang. Menarik lagi-lagi. Tapi ya kalau misalkan penonton penasaran, pengen tahu gimana detail dari ketiga mobil ini, kita udah bikin videonya. Nah, nanti tolong editor linknya dikasih di atas ini. Oke, kita berhenti dulu buat kesimpulan total ya. Ya. Oke, kita udah komparasi ketiga mobil ini dan kita bisa tarik kesimpulan. Gimana dari Mazda? Nah, dari Mazda dulu ya. Mazda emang mungkin kalau soal fitur, dia bukan yang paling lengkap. Space-nya juga. Space Iya, juga sempit. Aduh. Terus juga spek on paper mesin kalah sih 2000. Tenaganya kalah ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal desain, dia yang paling cantik di sini. Desain aja sampai ditiru sama Boleh, yang dari boleh. merek Italia tuh yang udah jingkrak. Sama drivingnya paling refine di sini. Ya, boleh deh, Ya kan? boleh. Pokoknya Filosofinya Jepangesnya kuat berasa. Filosofinya kuat ya. Iya, Filosofinya filosofi paling Jin kuat. Bagitanya paling kuat di sini. Jepang satu lagi gimana? Kalau yang ini paling cocok buat pedagang. Karena selalu pakai jas Nggak begitu berubah ya. kesimpulan gua. Pada selalu pakai jas ya. Sales banget tuh. Ya, jadi makanya tampilan. kalau misalnya pengen info lebih lanjut, ini kartu nama Ah, saya. iya, nanti iya, bisa di- Dia ngasih kartu nama. Dapat asuransi? Lah, dilanjutin. Ya, ya jadi HR-V ini sebenarnya dia adalah yang paling praktis, paling lega, cocok kalau kalian sering bawa orang banyak atau bawa orang yang banyak gitu ya. Dan untuk desain dia yang paling masuk ke semua selera dan jangan Aman ya. lupa logonya Honda, jadi harga jual kemarin tinggi, Anjir, pedagang lagi-lagi banget. harga jual brand lagi. brand lagi. Udah. Itu kelebihan-kelebihan kayak gitu gak ada papanya sama ini. Ini paling overkill. Iya sih. Performance gak ada lawan. Oke. Engine on paper gak ada lawan. Oke. Iya. Feature, feature gue ketawain deh. Asik. Sedih amat. Desain paling menarik, stylishnya juga dapet, canggihnya juga di Out of dalam the box juga sih. dapet, segala macamnya masih dapet. Dan semuanya itu didapetin dengan harga yang di bawah 2 Jepang ini, di bawah 500. Iya. Paling terjangkau. Aduh. Gila kan? Itu telak sih. No Enak contest. banget dan nyenggol-nyenggol kita banget ya. Betul. Iya. Jadi kali ini pertarungan antara kungfu lawan karate dan judo dimenangin telak oleh kungfu. Omoda. Oke, kita tunggu komparasi berikutnya aja deh. Ya. Oke, itu aja untuk komparasi kali ini dan kita berterima kasih banyak kepada Mazda BSD atas pinjaman Mazda CX-30, Honda Triputra Bekasi untuk pinjaman Honda HR-V RS Turbo, dan Cherry Indonesia buat pinjaman Cherry Omoda 5 GT. Dan Ya. tidak ada intervensi dalam pembahasan kali ini. Inter Milan ada? Hah? Inter Milan AC ada? Milan bang Ya, adanya. gue tahun berapa sih? Oke, itu aja. Gue Hilsat. Gue Bagas. Gaudi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dadah. Dadah. Dadah.